Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita malam ini. Kebetulan kami baru saja habis melaksanakan ibadah tawajuh berdua dengan Yai Kang DU, Kang Dokter Umar. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Dajjal, Al-Masihul Dajjal. Di dalam Al-Quran mungkin tidak terlalu terbahas ya tentang Dajjal itu, cuman ada beberapa ayat itu yang menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun untuk membunuh ya Dajjal. Dan juga diperkuat dengan beberapa hadis Nabi tentang Dajjal itu, Al-Masih Dajjal, di mana di akhir zaman nanti akan muncul sosok yang namanya Dajjal, yang kabarnya bahwa Dajjal itu orang yang ditangguhkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan muncul nanti di akhir zaman dan akan dibasmi oleh Isa Al-Masih bersama dengan Al-Mahdi. Terkait tentang Al-Masihul Dajjal mungkin Yai Kang Deu bisa menjelaskan apa itu dan siapa itu Dajjal. Barangkali begitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ngobrol santai Betul. terkait tentang tasawuf. Jadi kita dari komunitas Tarekat Qadim Naqsbandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Pada kesempatan ini kita bincang terkait tentang sosok Ad-Dajjal ya. Kalau kita melihat histori sejarah, ternyata kisah Dajjal, kemudian turunnya Isa Al-Masih itu dalam eskatologi agama Samawi itu boleh dikata adalah turunan cerita-cerita dari kisah Israiliyat. Tapi dalam agama Islam pun juga banyak yang meriwayatkan terkait tentang turunnya hadirnya Dajjal di penghujung akhir zaman. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa nanti akan datang di akhir zaman tidak akan ada lebih besar fitnah selain fitnah di era datangnya Dajjal. Kalau kita berbicara akhir zaman, maka kita berbicara terkait tentang periode waktu, dan Muhammad Rasulullah sudah menyabdakan bahwa Islam tidak akan lebih dari 14 kurun. Berarti saat ini kita dalam proses menuju akhir zaman, dan apakah dan siapakah Dajjal yang memang secara periode waktu itu sudah harus turun ya. Nah, kembali lagi bahwa Dajjal dalam arti kata bahasa Arab ya Dajjalah, artinya menutup ya. Tertutup ya, menutup. Nah, kadang juga beberapa hadis disebutkan bahwa sosok Dajjal itu orang yang buta mata ya. Ada yang buta menyebutkan sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, kita berbicara dalam perspektif Tarekat Qadim, bila mana ini kita kupas secara literasi hadis, ya ini hanya akan menjadi sebuah cerita atau dongeng. Tapi bagi para pelaku Qadim dalam Tarekat Qadim, ini akan melewati lintas waktu ya. Karena kita adalah pelaku Qadim, Tarekat Qadim itu adalah sebuah dimensi alam gelombang, di mana ketika kita masuk ke alam gelombang, maka tidak ada lagi ruang dan waktu sebagaimana dalam dunia kuantum.
Nah, hikmah apa yang kita bisa lihat bahwa Dajjal itu difigurkan juga sebagai sosok yang di dahinya tertulis kafir ya. Selain buta matanya satu, tertulis kafir. Jadi boleh dikata ya simbolisasi orang kafir, rajanya kafir, itulah Dajjal di akhir zaman. Nah, apakah sebenarnya kafir itu? Ini ada asosiasinya dengan Dajjal. Sebagai kafir adalah orang yang tertutup, yang menutupi terkait tentang petunjuk dan kebenaran. Maka Iya. benarlah ya dalam cerita ini bahwa akan hadir namanya sosok Al-Mahdi yang sosok antagonis daripada Dajjal ini ya. Iya. Ada yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima petunjuk. Satu sisi akan hadir orang yang akan memberi menjelaskan. petunjuk. Nah, itulah Al-Mahdi. Nah, kalau kita implementasikan dalam dunia akhir zaman hari ini, maka kita akan melihat ya bahwa Dajjal bukanlah sosok yang akan datang seorang manusia yang buta dan tertulis kafir. Itu adalah metafora bahwa dalam kehidupan kita sosok ini akan menjadi sebuah budaya dan akan menjadi sistem kehidupan yang akan jauh dari petunjuk. Al-Mahdi datang memberi petunjuk, itulah petunjuk untuk kembali pada jalan kebenaran, itulah jalan menuju Qadim, jalan menuju titian Rasulullah yang senantiasa membimbing ruhani manusia untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang tidak mengajak kita, memberikan kita jalan untuk kembali mengenal Allah, berarti itulah sebenarnya sistem Dajjal. atau ajaran yang bisa boleh dikatakan disebut sebagai Dajjal. Saya tertarik dengan sebuah hadis bahwa nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, yang lebih aku takuti dari fitnah Dajjal adalah sosok al-ulama. Ulama su, tokoh agama, yang juga dalam hadis yang lain Al-Baihaqi yang menunjukkan bahwa nanti di akhir zaman makhluk yang paling buruk di bawah kolong langit itu adalah sosok yang disebut sebagai tokoh atau ulama yang menyesatkan atau ulama su. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena dalam perspektif ilmu tasawuf ini sangat terang benderang ya. Jadi ketika ada seorang ulama, seorang siapapun tokoh itu, bila mana dia ya tidak memberikan petunjuk terkait tentang ilmu pengenalan kepada Allah, apalagi menyesatkan yang namanya ilmu tasawuf, menyesatkan ilmu ma'rifat, hakikat, sebenarnya ya inilah yang dimaksud terang benderang. Mungkin seperti itu Pak Luka. Siap ya Kak. Ini yang saya senang sekali tadi itu ada bahasa dari Kang DU ini bahwa Dajjal itu sebuah metafora. Ini mungkin sama dengan namanya ya Pak. Apakah dalam sebuah bentuk metafora atau dalam bentuk kias yang disampaikan para pendahulu kita ya. Bahwa Dajjal itu yang dijelaskan ya itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang ya Pak tentang Dajjal ini apakah dalam sisi dari hal metafora itu ya memang Dajjal itu nanti akan muncul dalam bentuk sosok kah atau bagaimana? Kalau kita lihat dari sistem dari sekarang ya bahwa ini adalah ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah sosok, terus ini ada juga mengatakan bahwa ini adalah kias atau ibarat sebagai metafora tentang Dajjal itu. Yang kalau dilihat juga dengan kondisi sekarang memang tanda-tandanya sudah mulai kelihatan juga ya. Contohnya tanda-tanda yang mengarah tentang kedajjalan ya. Kalau orang Makassar bilang ada lah, terbalik ya.
tanda-tandanya itu ya mungkin ya berfokus dalam satu, ibaratnya itu mungkin dikiaskan atau apa metafora barangkali itu dikiaskan bahwa dia bermata satu, sementara penjelasan kalau dari yang kita biasa dapatkan bahwa itu adalah penyimbolan. Artinya bahwa orang berfokus pada satu titik dalam sesuatu hal itu. Yang kedua, fenomena juga begini bahwa orang lebih yang berhubungan dengan tentang anu ya, tentang Kang Dewo angkat bahwa ada yang lebih menakutkan itu. Sekarang ini kan orang luar sana lebih fokus tentang Dajjal itu sehingga menyampingkan tentang hadis-hadis Nabi itu bahwa ada yang lebih menakutkan dari Dajjal ini. Ini adalah ulama-ulama yang memberikan penjelasan mungkin ya menurut mereka sudah benar padahal namun pada dasarnya itu menyesatkan. Ya barangkali maksudnya tentang hal ini bagaimana tanggapannya ya? Jadi sekali lagi, Dajjal itu tadi dimetaforakan sebagai sosok yang buta ya. Nah, ini bukan buta secara zahir, tapi buta dalam Siap. dua dimensi yang tidak bisa memandang secara utuh. Itulah Iya, yang iya, disebut iya. dengan Islam kafah. Jadi kita Islam kafah itu Islam secara utuh menyeluruh, ya jasmani ya rohani, dunia akhirat, baharu atau kodim. Nah, ini dua diksi yang saling mengikat Berbeda. yang menjadikan Dajjal itu sosok yang hanya melihat dunia ya, beribadah hanya semata-mata untuk dunia. Kan begitu banyak sekarang ya, dalam perspektif syariat orang beribadah ujungnya adalah surga, ujungnya adalah untuk mencari rezeki, ujungnya adalah Siap. kesehatan, Mhm. berkah, kelimpahan, dan semuanya adalah didorong oleh keinginan hawa nafsu manusia itu sendiri. Terjadi sebuah transaksi hubungan kehambaan kepada Tuhan. Padahal ya dalam perspektif kodim, ilmu kerohanian yang disinilah ya fokus kebutaan itu tidak menggunakan mata rohani. Sedangkan mata rohani itulah mata tauhid atau jalan kodim. Masya Allah. Mana jalannya itu ya dalam zikirnya itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kata zikir yang paling singkat, tapi Mhm. prakteknya itu bukan Luar biasa. ucapan, bro. Itu adalah Betul, betul, proses ya. yang hanya ditemui dalam Betul. tarekat. Jadi dalam metodologi tarekat, terutama tarekat kodim ya, di situ kita akan menemukan proses la ilaha itu. Nah, yang paling menarik dalam tarekat kodim ini adalah di mana metodologinya berbasis metafisika eksakta ilmiah ya. Kita pakai formula, rumusan, teori-teori, ada parameter yang bisa kita ukur. Nah, di dalam sebuah rumusan matematika fisika ya, relatif apapun itu ketika berhampir atau berhubungan dengan Allah, relatif per yang tak terhingga itu sama dengan Iya. limit nol. Mhm. Inilah isinya la ilaha illallah. Jadi proses keibadahan kita menjalankan agama itu proses untuk mengosongkan diri, proses tauhid itu. Ini kan berbeda dengan perspektif syariat Iya. yang hanya Betul ya. mengandalkan ritual jasmani, ibadah ritual. Tapi di balik itu semuanya hawa nafsu ya. Begitu banyak sekarang ya praktek agama, sosok-sosok ulama. Apakah ini menggandeng visi dan misi ketuhanan seperti Rasulullah? Kan tidak. Betul ya. Malah profesi seorang ulama, kiai, ustadz itu malah terjadi yang namanya memperkaya diri, Siap. memperkaya kelompok. Sama sekali tidak menggandeng visi dan Misi visi ketuhanan ilahi. ilahi. Inilah yang membedakan jalan tarekat kodim itu dengan yang tidak melalui jalur kodim itu. Itulah Dajjal sebenarnya. Oh, baik. Ya, Kang Dewu. Berarti memang ya yang namanya Dajjal itu rupanya sebuah metafora dan
ada makna yang tereksplisit ya, bahwa di akhir zaman itu akan muncul yang namanya Dajjal dalam konteks kias atau bagaimana ya. Bisa kita lihat sekarang juga bahwa apakah dengan kondisi yang dijelaskan tentang itu, bisa kita lihat sekarang ini bahwa bisa jadi Dajjal itu sudah ada dalam konteks itu ya. Ya, Karena tanda-tandanya juga sudah jelas sama. Porsi mereka itu nanti di akhir zaman bagaimana kita, ya mungkin bisa inilah kembali ke pemirsa saja tentang Dajjal itu apa. Barangkali begitu ya. ya, Siap. Mungkin bisa disimpulkan nih ya ya, tentang bagaimana mencegah, kita bisa mencegah misalnya kedatangan Dajjal. Karena saya masih ingat lagi bahwa suatu hari nanti di akhir zaman itu ketika Al-Masih Dajjal muncul, jadi paling katanya yang paling gampang terpengaruh itu anak-anak dengan istri kita. Katanya ya. ikat anak-anakmu, anak istrimu. Nah, sekarang pertanyaan tentang kita juga, apa kita mampu juga maksudnya melawan itu? Barangkali bisa disimpulkan dari Ya, ini. sebagai closing statement, Ya, closing bincang-bincang kita terkait dengan siap Dajjal, ya. saya tertarik dengan diksi Dajjal dan Isa yang menggandeng diksi Al-Masih. Kita kenal dengan Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih Al-Masih. Betul Al-Dajjal. betul. Jadi kata Al-Masih itu dari kata bahasa Arab juga, artinya yang mengurapi. Tapi di balik pengurapan itu sebenarnya ada proses Iya iya transmisi urapan. energi dan gelombang. Jadi ada dua gelombang besar yang akan mempengaruhi kesadaran manusia. Kesadaran di alam sadar dan di bawah sadarnya, itulah yang penuh dengan gairah, hasrat, dan keinginan hawa nafsu. Nah, paling terjebak manusia hari ini dengan sistem Dajjal. Nah, inilah sebenarnya. Satu sisi datang Aisyah membawa juga gelombang yang disebutkan sebagai yang akan membunuh, berarti lawan dari alam sadar Alam di sadar bawah kita. sadar itu adalah alam menuju di atas sadar. Itulah ilmu hakikat. Jadi gelombang hakikat, gelombang alam kodim, itulah yang dibawa oleh Nabiullah Isa, dan sosok yang menggabungkan kedua Al-Masih ini itulah Al-Mahdi yang akan memberikan petunjuk bagaimana hasil dari sebuah gaya dua gelombang ini yang menarik ke dunia dan akan menarik kita ke dimensi rohani atau akhirat. Iya iya. Itulah Al-Mahdi yang akan memberikan petunjuk kepada seluruh manusia tanpa membatasi sekat, lintas agama, lintas kepercayaan, lintas suku, ras, dan warna. Itulah sosok Al-Mahdi di akhir zaman yang satu-satunya yang akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena kita akan kembali ke hadirat Tuhan yang sama, jalan yang sama, dan kita berasal dari substansi Yang sama. makhluk yang Yang sama. sama sebagai makhluk rohani. Kembali ke yang maha rohani, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan satu-satunya adalah jalan ruhani atau keruhanian. Instrumennya adalah ruh. Tapi sekarang banyak beragama, orang beragama tapi tidak bertuhan. Karena mengandalkan perangkat akal, indera, dan ternyata di balik itu adalah penuh dengan hawa nafsu manusia. Dan yang paling banyak rasa memiliki kita itulah tadi yang disebut sebagai istri, anak, Anak. keluarga, harta, dan itulah yang menjadi bidikan sasaran Dajjal. Dajjal Al-Masih. Akhirul kalam, bincang ngopi dari MDZ TNKN Al-Mahdi, Sulawesi Selatan. Saya Dr. Umar. Saya Lukman. Astabikul khairat ilahi anta maksudi waridaka Wardaka matlubi. Matludi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.